Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore hari ini melihat kondisi keadaan market yang memang bisa dikatakan masih memiliki potensi turun ke bawah ya teman-teman. Perlu kalian ingat ya, seperti yang saya bahas konten semalam, diperhatikan tanggal 13 nanti teman-teman ya. Kita lihat pengumuman dari hasil CPI-nya akan berapa gitu. Kalau memang hasilnya negatif masih memiliki potensi turun ya, mungkin sampai ke 15.000. Cuman kalau hasilnya positif mungkin akan ada kenaikan lah ya untuk market Bitcoin-nya sendiri seperti itu. Oke. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas perihal launch lagi, di mana sebenarnya di sini banyak yang gagal paham ya tentang launch dan Binance teman-teman ya. Tentang launch dan di platform Binance. Di sini banyak yang gagal paham, dan sebelum kita menuju ke sana kita lihat di sini ya. Untuk launch sendiri hari ini ya teman-teman, dia tertinggi pada hari ini. Untuk harga tertingginya hanya mentok di 38848 ya, dan harga terendahnya ada di 33400 seperti itu teman-teman, dan sekarang sudah di area 35 ya. Mudah-mudahan mampu naik lagi atau dia bahkan bisa turun ya. Kalau memang dia turun, targetnya ya memang di area sini teman-teman ya. Targetnya itu di area 23514 ya, seperti itu. Kalau target dia memang tidak bisa mampu recover naik lagi gitu teman-teman. Oke, lanjut ya yang gagal paham perihal Binance ya. Nah, ini resmi ya teman-teman dari Binance ya. Ini sempat saya bahas sebenarnya, cuman di sini banyak sekali ya yang gagal paham gitu ya. Ada yang bertanya, "Bang, katanya Binance ini delist Luna Classic tapi kok masih bisa gitu dipertagangkan gitu ya kan? Katanya tanggal 7 itu sudah di delist ya kan? Katanya di delist dan sebagainya." No ya teman-teman, saya nggak pernah membahas Binance ini akan ngedelist Luna lagi, nggak. Bahwasanya saya pernah membahas ini untuk jaringan selain Terra Classic itu akan dinonaktifkan di Terra Luna Classic. Saya membahas seperti itu teman-teman, karena di jaringan di platform Binance itu ada beberapa jaringan ya yang bisa digunakan untuk Terra Luna Classic, termasuk BEP20, IRC20 ya, Binance Smart Chain, dan Ethereum kayak gitu teman-teman ya, dan jaringan Polygon seperti itu. Nah, di sini yang saya maksud itu bukan delist gitu teman-teman, cuman dia menonaktifkan jaringan IRC20, BEP20, Polygon itu ya. Jadi yang tersisa itu hanya di jaringan Terra Classic kayak gitu aja teman-teman, bukan berarti ini di delist ya. Kalian perlu pahami nih ya. Penyetoran dan penarikan launch shuttle melalui jaringan Ethereum ERC20 dan USTC shuttle melalui BNB Smart Chain BEP20, jaringan Ethereum ERC20 dan jaringan Polygon akan ditangguhkan tanpa batas ya, tanpa batas. Jadi nggak ada batasan dia sampai kapan gitu, nggak dijelaskan. Cuman di sini mulai tanggal 7 ya, hari ini 09/2022 pukul 7 WIB, berarti tadi pagi ya teman-teman. Itu kalian itu sudah nggak bisa menyetorkan. Ibaratnya kalian ya dari Binance mau ngirim ke Indodax atau dari Binance mau ngirim ke Max Global ya dengan menggunakan jaringan Ethereum atau BEP20, itu udah nggak bisa ya teman-teman, seperti itu nggak bisa ya. Atau sebaliknya dari Max mau ke Binance menggunakan jaringan BEP20 itu nggak bisa ya, kecuali kalian menggunakan jaringan Terra Classic, itu masih bisa teman-teman, masih bisa ya. Itu hanya berfokus pada jaringan Terra Luna Classic aja, selain itu nggak bisa. Oke, itu bukan delist ya. Nah, jadi harap pastikan bahwa Anda memberikan waktu yang cukup ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kita perlu pahami juga biar kalian nggak gagal paham nih. "Bang, katanya di delist nih di Binance, gimana nih aset saya di sana dan sebagainya." Ada yang panik kayak gitu. Nggak di delist, kalian mau jual beli transaksi di Binance itu bisa teman-teman ya. Di sini pengguna akan masih dapat menyetor dan menarik token LUS dan UST melalui jaringan Terra Classic. Nah, jadi kalian masih bisa menyetorkan dan menarik Luna Classic ini melalui jaringan Terra Classic teman-teman. Nah, itu ya kan, kalian paham di sini. Nah, di sini poin pentingnya ya kan, poin penting nih perlu kalian ingat. Perdagangan spot dan margin untuk Luna Classic dan UST serta layanan yang terkait di Binance Earn ya, misal Binance Staking, tabungan Binance, tidak akan terpengaruh. Nah, ya,
perlu kalian garis bawahi untuk perdagangan spot margin, terus Binance R, Binance staking, tabungan Binance itu tidak akan terpengaruh dengan penghentian jaringan ini teman-teman ya. Jadi ini bukan delist gitu ya kan, melainkan hanya menstop jaringan selain Terra Luna Classic. Tujuannya apa? Agar transaksi on-chain-nya nanti ya, transaksi 1,2% itu bisa berjalan gitu. Kalau hal ini nggak diterapkan di Binance ya kan, Binance tidak mengambil langkah ini, maka orang bisa mengirim melalui jaringan IRC20, BEP20 itu nggak akan terkena tax 1,2% ya. Jadi kalau melalui jaringan Terra Classic maka akan terkena tax 1,2% teman-teman. Jadi di Binance ini baru menerapkan itu aja ya, belum menerapkan transaksi jual beli ya. Transaksi jual beli yang dikenakan 1,2%, Binance belum menerapkan itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya Binance mau menerapkan tax burn 1,2% ya. Nah, jadi ini dulu ya teman-teman perihal Binance, karena di sini banyak sekali yang gagal paham ya. Ini resmi ya. Perlu kalian lihat, ini resmi dari Binance ya, berita terbaru ya. Ini resmi dari Binance. Jadi ini saya ngambil dari Binance langsung ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan gagal paham, Binance nggak ngedelis Luna Classic. Dia hanya ngedelis jaringan IRC20 yang ada di Terra Luna Classic dan BEP20 dan Polygon ya. Itu aja teman-teman yang berada di jaringan transaksinya nanti ya, atau alamat bisa dikatakan smart contract lah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.